مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل محمدا رحمة للعالمين، فبذلك أمرنا أن نفرح ونشكر بوجود سيد المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد فاتح كل باب من أبواب المحجوبين، وعلى آله وأصحابه ذوي التقى والمهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا رزقا واسعا ووفق لنا عملا صالحا ومقبولا وتب علينا توبة نصوحا. أما بعد، yang Tuhan muliakan, Tuhan hormati, gede bersama Walid, yang Tuhan muliakan dan Tuhan hormati, gede Tuhan pimpinan dayah, pimpinan pondok pesantren, pimpinan balai pengajian, pimpinan majelis ta'lim, pimpinan TPA, dan juga gede Tuhan lainnya yang berada di kemasjidannya. Yang Tuhan muliakan dan Tuhan hormati, gede bersama khatib masjid, imam masjid, seluruh panitia masjid, dan teristimewa kepada seluruh para hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mbak bengah yang berbahagianya Allah Subhanahu wa taala matang Nabi kepada kita bersama kesehatan badan, kesehatan pikiran, dan tentunya kesempatan sehingga kita dapat berhadir ke majelis yang mulianya, di tempat yang mulianya, di subuh yang mulianya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mantang bahwa orang berbahagianya Nabi umu kepada kita sehingga kita uronyo dapat udip, dapat tatamong di dalam bulan Zulqaidah. Tepatnya uronyo menyahana salah luntuan 5 ataupun 6 Zulqaidah. Berbicara tentang Zulqaidah itu artinya tidak lama lagi, hanya tinggal menghitung hari, kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Di dalam bulan Zulhijjah sendiri merupakan salah satu bulan mulia bagi umat Islam. Sehingga di dalam bulan Zulhijjah banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh orang Islam. Salah satunya adalah ibadah haji bagi mereka yang mampu melakukannya. Bagi kita yang tidak mampu melakukan ibadah haji, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati karena di dalam bulan Zulhijjah bukan hanya ibadah haji yang bisa kita lakukan. Salah satu ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah ke depan ini adalah ibadah kurban. Sesuai dengan permintaan Walid, Lun amanahkan untuk menyampaikan masalah kurban. Dan ibadah kurban sudah seharusnya dilakukan oleh setiap muslim, karena ibadah kurban dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah muakkad. Namun bahkan di dalam mazhab yang lain seperti mazhab Hanafi, hukum berkurban adalah wajib.
Namun pada kesempatan kali ini Luntuan tidak ingin berbicara tentang hukum-hukum dan syarat serta tata cara ibadah kurban. Luntuan juga tidak ingin berbicara tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang menjadi sumber pensyariatan ibadah kurban. Tapi pada hari yang berbahagia ini, pada subuh yang berbahagia ini, Lun ingin mengajak kita semua untuk menelaah beberapa hikmah di balik pensyariatan ibadah kurban yang bersumber dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di dalam Quran surat As-Saffat, mulai daripada ayat 99 hingga ayat 111. Menyatakan perhatikan di beberapa kitab tafsir, maka kita akan menemukan beberapa hikmah di dalam pensyariatan ibadah kurban yang bersumber daripada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mulai yang diceritakan oleh Allah, yang dibukukan oleh Allah di dalam Al-Quran surat As-Saffat mulai dari ayat 99 hingga ayat 111. Banyak hikmah di dalam pensyariatan ibadah kurban. Salah satu hikmah terbaik di dalam pensyariatan ibadah kurban, bagaimana agama menuntut kita agar kita jangan lupa terhadap anak-anak kita, agar kita fokus mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Sebagaimana Nabi Ibrahim tidak luput, Nabi Ibrahim seyogyanya mendidik anak beliau hingga menjadi anak yang saleh. Bahkan saking salehnya Nabi Ismail yang dididik oleh Nabi Ibrahim, beliau mau menuruti setiap apa saja yang diperintahkan oleh Allah, walau kadangkala secara logika tak pantas misalnya, walau kadangkala secara logika hal ini agak bertentangan dengan logika manusia, tapi beliau tidak mengedepankan logika, melainkan yang dikedepankan adalah bagaimana beliau bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui, Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usia yang panjang, diberikan cobaan oleh Allah taala dengan usia yang sudah tua, namun beliau masih belum memiliki anak. Saat beliau sudah memiliki anak, beliau didik anak tersebut menjadi anak yang saleh dan juga anak yang salehah. Maka bagaimana pentingnya bagi kita orang tua untuk mendidik anak-anak kita agar menjadi anak yang saleh dan juga anak salehah. Berbicara tentang pendidikan anak agar jadi anak saleh dan jadi anak salehah, maka Luntuan akan mengutip satu hadis. Hadis ini ada di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kitab Tanbihul Ghafilin ini adalah karya ataupun disusun oleh salah seorang faqih yang bernama Faqih Abu Lis. Di dalam kitab ini juga tertera tentang hadis. Hadis ini tentunya dengan sanad yang lengkap yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah yang berbunyi tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya. Rasulullah bersabda, min haqqil walad 'alal walid thalathatu asya. Hak anak yang harus dipenuhi, yang harus dijalani, yang harus diselesaikan oleh orang tuanya terhadap anaknya ada 3 perkara. Yang pertama, hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua adalah yuhsina ismahu, memberikan nama yang bagus kepada anak-anaknya. Itu yang hal yang wajib yang harus dilakukan oleh para orang tua. Watai Tuhan karena anak, maka bukan sekedar anak dan bukan sekedar memberikan nama, melainkan harus mencari nama-nama yang baik terhadap anak-anak kita. Mungkin selamanya kita tak dengar kata-kata pepatah ataupun kata-kata yang sering didengungkan oleh orang-orang Eropa, apalah arti sebuah nama misalnya. Sebenarnya di dalam Islam hal ini salah, karena di balik nama terselip doa. Di dalam Islam, di dalam pemberian nama terhadap anak diperintahkan untuk memperbagus makna ataupun memperbagus nama tersebut sehingga makna daripada nama tersebut bisa teraplikasikan, terrealisasi di dalam kehidupan hari-hari anak kita. Dan itu hal yang wajib. Maka mari kita bermusyawarah dengan orang-orang yang paham ilmu agama untuk memberi nama-nama indah
nama-nama yang baik kepada anak-anak kita. Salah satu caranya adalah dengan cara membaca salah satu kitab yang dikarang oleh Abuya Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau menyusun satu kitab yang kitab tersebut berbicara tentang tata cara berumah tangga. Di sana ada tawaran nama-nama indah dalam Islam, mulai dari nama Muhammad, nama Ahmad, ataupun kata-kata abdun yang diidhafahkan, yang dihubungkan dengan salah satu nama-nama Allah, seperti Abdul Rahman, Abdul Karim, Abdul Ghaffar, Abdul Razak, dan nama-nama lainnya, dan bahkan nama-nama nabi yang lain seperti nama Nabi Idris dan juga nama-nama nabi yang lainnya. Bagaimana prioritasnya agama harus memberikan nama kepada anak-anak kita dengan nama yang baik. Bahkan karena di dalam pemberian nama yang baik inan terselip doa, terselip tafaul kalau bahasa Aceh, terselip tafaul agar mengharapkan anak kita bisa terrealisasikan dan bisa mengaplikasikan arti daripada nama tersebut di dalam kehidupannya hari-hari. Jadi hati-hati di dalam memberikan nama. Asal comot nama, memberikan nama kepada anak. Asal cuma katanya bermodalkan sumber dari Google, bermodalkan sumber dari internet, bermodalkan sumber nama anak dari viral nama artis misalnya, ataupun viral nama bintang film misalnya, tanpa memperdulikan arti nama yang indah terhadap anak tersebut. Ini berbahaya, sangat berbahaya. Maka hati-hati di dalam pemberian nama terhadap anak. Itu kewajiban pertama bagi orang tua terhadap anaknya. Kewajiban kedua bagi orang tua terhadap anaknya sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah tadi. Apa kata Rasulullah kewajiban yang kedua? Ayyu'allimahul kitab. Mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak kita. Mungkin banyak selamanya kita salah prioritas di dalam memberikan tingkat pendidikan ilmu agama kepada anak-anak kita. Ada di antara tidak salah memberikan pendidikan umum ke anak-anak kita, jangan salah. Agama tidak melarang memberikan pendidikan umum yang maksimal setinggi mungkin kepada anak-anakmu, tidak masalah, tidak dilarang. Tapi kita jangan lupa skala prioritas di dalam kehidupan. Ada skala prioritas di dalam kehidupan kita. Di dalam beragama ada skala prioritas. Ada yang harus kita prioritaskan dari hal prioritas yang lainnya. Artinya kita dituntutkan untuk lebih memprioritaskan pendidikan agama anak kita, melebihi daripada prioritas kita terhadap pendidikan umum anak kita. Orang tua yang hebat adalah orang tua yang memikirkan masa depan dunia anak. Orang tua yang spesial adalah orang tua yang memikirkan tentang keuntungan duniawi si anak. Tapi jangan lupa, ada orang tua yang lebih hebat, ada orang tua yang lebih spesial, adalah mereka yang memikirkan bagaimana masa depan akhirat anak-anaknya. Bukan hanya memikirkan masa depan dunia, bukan hanya memikirkan bagaimana keuntungan duniawi bagi anaknya, tapi orang tua yang terhebat, orang tua yang paling spesial adalah mereka yang memikirkan bagaimana kehidupan dan masa depan si anak di akhirat kelak nantinya. Maka jangan lupakan prioritas pendidikan agama kepada anak-anak kita. Bahkan Rasulullah mengatakan bagaimana skala prioritas pendidikan agama kepada anak kita. Mulai daripada pertama, keajari anak-anak kita dengan ilmu tauhid. Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, apa kata Rasulullah? Iftahu ala sibyanikum awwala kalimah la ilaha illallah. Ajari anak-anak kalian, perkenalkan anak-anak kalian, bukakan mata anak-anak kalian, bukakan telinga anak-anak kalian dengan kalimat yang paling utama, yaitu kalimat pengucapan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalimat ini berkesimpulan menyampaikan kepada getanyo agar bagaimana memprioritaskan ilmu tauhid kepada anak-anak getanyo. Sejak dini harus terperkenalkan ilmu tauhid kepada anak-anak getanyo. Karena memperkenalkan ilmu tauhidnya menjadi sumber utama kebahagiaan anak getanyo di dalam mengarungi kehidupan dunia, dan bahkan menjadi sumber utama bagi anak-anak getanyo untuk merebut kebahagiaan di akhirat kelak.
Maka ajarkan tauhid yang benar kepada anak-anak getanyo. Lewat pengenalan sifat 20 misalnya kepada anak-anak getanyo, untuk mengetahui bagaimana pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, apa yang mustahil, yang tidak mungkin ada pada Allah. Jangan sampai anak-anak kita salah persepsi kepada Allah. Jangan sampai, bahkan lebih-lebih lagi, jangan sampai anak kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka perlu tingkatan prioritas utama pendidikan anak. Yang pertama adalah pendidikan tauhid lewat pengenalan ilmu tauhid yang benar kepada anak-anak kita. Maka wajar nek-nek gedayo zaman pada gedayo mantang ubud-ubud gayon gedayo dengan kooperatif la ilaha illallah, ajaran tauhid semenjak di ayunan. Tapi mungkin seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan modernnya keadaan, seiring dengan banyaknya aplikasi, banyaknya media, sehingga kita yang ronyo tidak lagi kooperatif anak dengan kata-kata la ilaha illallah. Mungkin pilihan kita yang pelalai anak dengan lagu, ataupun pilihan kita yang pelalai anak dengan hal-hal yang dianggap kurang layak sebenarnya ke anak, film kartun yang tidak memberikan faedah apapun ke anak-anak gedanyo. Maka tingkat pertama, skala prioritas pertama pendidikan agama kepada anak gedanyo adalah pendidikan tauhid yang benar kepada anak-anak gedanyo. Yang kedua, Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah yang kedua? Murru auladakum bimtisali awamirillah wajtinabin nawahi. Perintahkan anak-anak kalian, ajari anak-anak kalian, perkenalkan kepada anak-anak kalian apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan kita mengajarkan, memperkenalkan kepada anak-anak kita apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah, maka anak-anak kita akan bahagia hidupnya di dunia dan juga akan bahagia hidupnya di akhirat nanti. Ajarkan kepada mereka cara jual beli yang benar, agar saat dewasa mereka tidak menipu orang yang jual beli. Ajarkan kepada mereka cara bergaul yang benar, agar saat dewasa mereka tidak bergaul, tidak salah pilih teman. Ajarkan juga kepada anak-anak kita tentang bagaimana mengeluarkan zakat yang benar, bagaimana berpuasa yang benar, dan lain sebagainya. Rasulullah di ujung hadis tadi menyebutkan fa innahu fi dzalika, maka sesungguhnya pada demikian memperkenalkan apa yang wajib, apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diharamkan oleh Allah, maka menjadi wikayatul lakum walaka, wikayatul lakum walahu minan nar, menjadi pemeliharaan bagi kamu dan bagi anak-anakmu daripada api neraka. Artinya memperkenalkan fikih, memperkenalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, memperkenalkan apa yang dilarang oleh Allah, bisa menjadi pemeliharaan kita sebagai orang tua daripada api neraka, dan juga bisa menjadi pemeliharaan anak kita juga dari api neraka. Maka harus kita prioritaskan pendidikan fikih juga kepada anak kita. Yang ketiga kata Rasulullah, murru auladakum bis-shalah. Ajari anak kalian, perintahkan anak kalian untuk melakukan ibadah salat. Bagaimana prioritasnya Rasulullah kepada salat sehingga beliau memisahkan dalam perintah bijtinabin nawahi wa bimtisali awamirillah. Beliau tidak memasukkannya dalam bimtisali awamirillah, tapi menyebutkan hadis lain, beliau menyebutkan muru auladakum bis-shalah. Ajari anak kalian untuk salat, perintahkan anak kalian untuk salat. Artinya begitu pentingnya salat, tidak boleh ditinggalkan. Coba renungkan, kapan terakhir kali kita bertanya kepada anak kita, "Nak, sudah salatkah hari ini?" Coba renungkan, kapan terakhir kali kita bertanya kepada anak kita, "Nak, sudah benarkah kamu menutup aurat hari ini?" Coba pertanyakan kepada diri kita masing-masing sebelum kita menanyakan sholat anak kita, sudah benarkah sholat kita? Maka hati-hatilah. Jadi orang tua itu bukan gampang. Banyak orang yang mengharapkan cepat punya momongan, tapi mereka lupa tentang momongan tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Berhati-hatilah. Maka saking pentingnya sholat, ajari anak-anakmu salat, bahkan sebelum ia balik ia sudah selesai tentang syarat, rukun dan sah, apa yang membatalkan daripada salatnya, sehingga saat ia melaksanakan salat ia sudah bisa melaksanakan salat, sebelum ia balik ia sudah bisa melaksanakan salat dengan benar dan sah.
Apabila salatnya sah, apabila kita mengajarkan tata cara berpuasa dan puasanya sah, maka pahala puasanya, pahala salatnya akan diberikan kita orang yang mengajarkannya. Yang pernah mesenek, maka keneknya akan diberi pahala. Dan harus diketahui pahala salat anak-anak lebih mulia, lebih banyak, lebih hebat daripada pahala salat kita. Karena salatnya anak-anak belum bercampur dengan riya, salatnya anak-anak belum bercampur dengan takabur. Salat mereka adalah salat yang benar-benar melakukan salat, sehingga pahalanya pun banyak dan akan diberikan kepada orang yang pertama kali memperkenalkan salat kepadanya. Namun menyena di antara getanyo yang mungkin bata ajaan untuk melakukan ibadah salat, mungkin kisah Abuya Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki tentang seorang penanya bisa dijadikan sebagai referensi ataupun bisa dijadikan sebagai rujukan, bisa dijadikan sebagai motivasi bagi getanyo untuk bagaimana memprioritaskan sholat anak-anak getanyo. Abuya Said Alwi Al-Maliki pernah ditanyakan oleh orang, wahai Abuya, wahai Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, saya di dalam membangunkan anak saya untuk salat sangat susah. Apakah ada tips agar saya bisa membangunkan anak salat, semangat di dalam membangunkan anak saya untuk salat? Maka Abuya menjawab, beliau balik bertanya, wahai orang tua, kalau seandainya rumahmu kebakaran, kalau seandainya rumahmu kebakaran dan anakmu sedang tidur, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Maka gesaud dia orang ciknya, pasti lun wahai Abuya akan lun terobos masuk ke kamarnya, membangunkannya. Kalau dia tidak bangun, maka akan luncok lun pangke lun berdubi ulua agar terselamatkan daripada kebakaran. Maka apa jawaban Abuya? Wahai orang tua, sedemikian semangat engkau menyelamatkan anakmu daripada api dunia, maka kenapa engkau tidak bersemangat untuk menyelamatkan anakmu daripada api neraka? Seharusnya kalau sedemikian semangat kita menyelamatkan anak kita dari kebakaran api dunia, maka kenapa kita tidak bersemangat untuk menyelamatkan anak getanyo daripada api neraka? Itu yang ketiga. Skala prioritas keempat, kata Rasulullah, adib auladakum bi thalathati kisalin. Ajari, berikan adab. Tingkat pendidikan agama selanjutnya adalah berikan adab kepada anak kalian untuk 3 perkara. Yang pertama, hubbun nabiyikum, mencintai nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak dini perkenalkan Nabi Muhammad kepada anak-anak kita. Saat anak melakukan kesalahan, bawa nama nabi kita dalam kesalahan tersebut. Nah, jangan lakukan kesalahan ini, karena kesalahan ini adalah kesalahan yang tidak disukai oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat anak melakukan kebaikan, bawa nama Nabi kita dalam kebaikan tersebut. Nah, alhamdulillah kamu melakukan kebaikan ini. Ketahuilah nak, kebaikan ini akan menyenangkan, menggembirakan hati utusan Allah, hati Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari kecil anak kita didengarkan dengan nama-nama Muhammad. Saat ia dewasa, ia sudah kenal siapa Muhammad dan ia sudah bisa membangun cinta untuk sang Muhammad. Tentunya cinta yang bermuara, tentunya cinta yang menghasilkan mutabaah kepada Nabi. Karena salah satu cara mencintai terbaik adalah dengan cara meneladani Nabi, dengan cara mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Kata Allah, firman Allah di dalam Al-Quran, apa kata Allah? In kuntum yuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian mengaku mencintai Allah, kata Nabi, maka ikutilah diriku, maka kalian akan dibalas cinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah juga pernah bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan satu saja dari sekian banyak sunnahku, maka ia sudah dianggap mencintaiku. Wa man ahabbani faqad ma'i fil jannah. Dan siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku di dalam surga.
Itu artinya pendidikan pengenalan kita terhadap Nabi Muhammad sangat penting sejak dini kepada anak-anak kita, agar ia bisa mencintai Nabi kita dan agar ia bisa menghidupkan sunnah Nabi sehingga ia dianggap orang mencintai Nabi dan sehingga ia menjadi ahli surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hubbu ahli. Yang pertama tadi adib ala auladikum salah satu khisal. Yang pertama hubbun nabikum, mencintai nabi kalian. Yang kedua hubbu ahli, mencintai keluarga Nabi. Rasulullah juga pernah bersabda di dalam sebuah hadis. Apa kata Rasulullah? Fatimatun bid'atu minni man adzaha wa naslaha faqad adani. Fatimah itu adalah bagian dari diriku. Maka siapa yang menyakiti Fatimah wa naslaha, dan menyakiti keturunan Fatimah, maka ia telah menyakiti diriku. Maka berhati-hati. Mari kita juga mencintai ahli Nabi, keluarga Nabi. Baik keluarga lewat Sayyidina Husain ataupun lewat Sayyidina Hasan. Selanjutnya, kewajiban ketiga bagi orang tua terhadap anaknya, pengajaran ketiga, adib auladakum ala khisalin, ala thalathati khisalin. Yang ketiga adalah yu'allimuhul kitab, yu'allimuhul Quran, ajari mereka baca Al-Quran. Sejak dini ajari mereka baca Al-Quran. Apalagi bacaan-bacaan wajib di dalam sholat. Jangan sampai bacaan wajib di dalam sholat terhadap anak kita yang mengajarinya adalah orang lain. Coba perhatikan secara baik, karena sholat ini akan dilakukan hingga ia meninggal. Maka bagaimana masak pahala yang luar biasanya tatim juk ke orang lain di pernah legok hana ada pernah kira menyadro hanya mernodro lebih gadget tak pernah anak gedahnya tentang bagaimana tata cara sholat yang benar, bahkan bacaan Al-Quran. Dan yang terakhir, untuk kewajiban anak yang ketiga, melalui hadis riwayat Abi Hurairah tadi. Karena yang pertama tadi adalah yuhsina ismah, memberikan nama yang terbaik. Yang kedua yu'allimuhul kitab, yu'allimahul kitab, mengajari mereka ilmu agama. Dan ketiga yuzawwijaha idza balaga, dalam riwayat yang lain idza adraka, menikahkan mereka jika seandainya mereka sudah mencapai umur balik, menikahkan mereka jika seandainya mereka sudah butuh nikah. Baik sampai ketika anjek kurang sih lebih takut, lebih memprihatinkan anak gedanya jika nikah muda, tapi gedanya tidak takut dan tidak prihatin terhadap anak gedanya yang pacaran di usia muda. Bahkan pacaran bukan berarti pacaran di usia tua, boleh. Tengok orangnya mungkin memprihatinkan anak-anak gedanya, takut menikah muda maka akan gagal dalam rumah tangga, tapi gedanya tidak memprihatinkan bagaimana anak gedanya berkeliaran pacaran, lebih-lebih hurineng. Yang patut dia ketahui, yang anak gedaya yang inang jika berpacaran, maka para ulama menggambarkan bagaikan timun bertemu durian. Timun hantam pernah untung jika bertemu durian. Secara fisik akan talu timun, secara B juga akan talu timun. Menancit urineng jika pacaran, maka secara mentalitas ataupun secara fisik urineng akan selalu dirugikan oleh pacaran. Maka berhati-hatilah, gedeng akan dipertanyakan tentang bagaimana kehidupan anak-anak gedanyo ke depannya. Maka patut lun tegaskan segede bahwasanya bagaimana pendidikan anaknya, prioritas anak mulai daripada nama yang pendidikan agama dan menikahkan anak. Bahkan dalam agama gedanyo nalimong bohal yang perlu disegerakan, di antaranya adalah bertaubat jika sudah berdosa. Yang kedua adalah menikahkan si perawan, menikahkan wanita yang sudah butuh nikah. Yang ketiga membayar hutang saat mampu, saat sudah jatuh temponya. Dan yang keempat mentazhidkan mayat. Dan kelima adalah memuliakan tamu. Maka bagaimana agama juga memprioritaskan di dalam menikahkan anak gedanyo. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu ditekankan segede, sebagaimana anak punya kewajiban terhadap orang tua, maka jangan lupakan orang tua juga punya kewajiban ke anak. Sebagaimana anak selamanya mungkin sering tak dengar kalau ada anak yang durhaka kepada orang tua, sebenarnya juga ada orang tua yang durhaka kepada anaknya. Untuk penutup, dan tarik kesimpulan dan sabuh kisah di dalam kitab Tanbihul Ghafilin tentang kisah Sayyidina Umar, Khalifah Umar bin Khattab di dalam menghadapi Siraurengsi yang membawa anaknya. Nah, Siraurengsi yang bertemu dengan Khalifah Umar dan berkata kepada Khalifah Umar, "Ya Umar, ya Amiral Mukminin, wahai pemimpinnya orang-orang beriman,
anakku hari ini sudah durhaka kepada diriku. Maka Umar bin Khattab waktu dengar informasinya, maka Umar bin Khattab sungguh sayang ke anaknya, sehingga gepanggil anaknya, geajari anaknya, genasehati anaknya, dan geperno kepada anaknya hal-hal yang wajib dilakukan oleh anak dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh anak kepada orang tua. Setelah mengajari, menasehati, Umar bin Khattab setelah menasehati dan mengajari anaknya, maka anaknya balik bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya orang beriman, apakah hanya orang tua, apakah hanya anak yang punya kewajiban kepada orang tua? Apakah hanya anak yang ada istilahnya durhaka kepada orang tua? Apakah orang tua tidak punya kewajiban kepada anaknya? Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab menjawab, wahai pemuda, sebagaimana anak punya kewajiban kepada orang tua, maka orang tua juga punya kewajiban kepada anaknya. Sebagaimana anak durhaka kepada orang tua, maka ada juga orang tua yang durhaka kepada anaknya. Apa kewajiban orang tua kepada anaknya? Sesuai dengan sabda Nabi di dalam hadis riwayat Abu Hurairah tadi, Umar bin Khattab mengulanginya lagi, namun Umar menambahkan yang pertama adalah ayyan taqiba ummah, memilih nakabun. Nakabun artinya menggali, mencari ataupun meneliti ibu-ibu yang terbaik bagi anak-anak mereka. Artinya kewajiban bagi orang tua laki-laki sebelum punya anak, jauh-jauh hari sebelum punya anak, kita harus memilih calon ibu yang baik kepada anak-anak kita. Karena di dalam Islam al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama kepada anak-anak kita. Maka perhatikan istri kita. Kalau hari ini kita belum mencari istri yang saleh, belum mencari istri yang salehah, belum mencari istri yang baik agama dan akhlaknya, maka bagi kita yang belum menikah, carilah istri yang baik agama dan akhlaknya, bukan hanya baik rupanya. Kalau bagi kita yang sudah menikah, maka jadikan istri kita, ajari mereka ilmu agama. Kalau antum tidak bisa mengajari istri-istrimu untuk ilmu agama, maka luangkan waktu kepada istri-istrimu untuk diantarkan ke majelis ilmu, diajari mereka tentang ilmu agama yang sudah seharusnya kita yang mengajarinya. Yang kedua, kata Umar bin Khattab, kewajiban kedua orang tua adalah yuhsina ismah, memberi nama yang bagus kepada anaknya. Yang ketiga, yu'allimuhul kitab, dan mengajari Quran, mengajari ilmu agama kepada anak-anaknya. Anak tadi yang di hadapan Umar menjawabnya, wahai Umar, kalau itu kewajiban orang tua, maka orang tuaku belum memberikan kewajiban apapun kepada diriku. Dia memilihkan ibuku. Ibuku adalah seorang lamid dari orang kafir. Lamidnya punya bahasa Indonesia aja, korban perang. Seorang korban perang, dan dia juga milik seorang kafir. Itu ibuku. Dan yang kedua memberikan nama yang baik. Ternyata ayah saya tidak memberikan nama yang baik kepada saya, tapi ia memberikan nama saya dengan nama Ju'lan. Para ulama mengartikan makna ini dengan khunhasan. Artinya adalah kelelawar, ada juga dengan makna kumbang. Bagaimana seorang anak tabunan dengan makna kelelawar, maka wajar berkeliaran malam, berkeluyuran malam, tapi giliran bengeh sampai asa, kemudian bedah lom, aktif lom lagi biasa, sehingga malam berkeluyuran lom, wajar. Maka yang ketiga juga, ia tidak yu'allimuhul kitab, jangankan memberikan ilmu agama, ia tidak pernah mengajarkan satu huruf pun dari Al-Quran kepada diriku. Maka setelah komentar pemuda ini, Umar bin Khattab balik menghadap ke arah ayah pemuda ini dan berkata kepada orang tuanya, laqad aqaqta qabla ayya'ukkaka bika walaqad asaqta qabla ayyusi'a ilaika. Sungguh kamu telah lebih dulu durhaka daripada anakmu durhaka, dan sungguh kamu telah lebih dulu salah, lebih dulu berbuat keburukan kepada anakmu sebelum anakmu melakukan kesalahan, dan sebelum anakmu berbuat keburukan kepada dirimu. Maka mari kita perhatikan tentang kehidupan agama anak kita. Bukan tidak boleh memprioritaskan agama pendidikan umum anak kita, tapi jangan lupa skala prioritas tertinggi adalah pendidikan agama anak kita. Jangan hanya membekali anak kita dengan kecerdasan intelektual mereka, tapi mari bekali juga anak kita dengan kecerdasan spiritual mereka. Karena kecerdasan spiritual akan mengarahkan kecerdasan intelektual untuk mengabdi kepada agama dan negara.
Kalau hanya kecerdasan intelektual, mungkin mereka akan menggunakannya kepada kepentingan pribadi, tidak mau memikirkan agama, tidak mau memikirkan negara, tidak mau memikirkan manfaat bersama. Hanya nyawa yang paling Tuhan sampaikan. Moga-moga poin Tuhan sampaikan bermanfaat umumnya bagi kita, khususnya bagi lun Tuhan sendiri. Patut lun tegaskan, lun berdiri di sini tidak bermaksud untuk menasehati ataupun menggurui siapapun yang hadir, karena pada hakikatnya lun Tuhan sedang menasehati, menggurui hati, pikiran dan pribadi lun Tuhan sendiri. Lun akhiri wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.